Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia karena kelima sila dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ialah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian, agar prinsip ini dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia. Amanat Presiden itu sendiri kemudian dijadikan sebagai garis besar haluan negara serta memuat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Selanjutnya, ditetapkan pula sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional, ikut serta dalam penjajahan internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia, memperbaiki performa penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif di semua bidang. B. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara Blok Timur dan Blok Barat, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Dengan demikian, di dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memecah belah persatuan sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia, atau paling tidak meredakan Perang Dingin tersebut. Selain itu, Indonesia pada saat itu juga disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut. Tetapi, walaupun Indonesia memilih untuk tidak memihak pada salah satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru. Karena, menurut Hatta, Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia tidak hanya tidak memihak tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut, dengan cara yang bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara atas saling menghargai. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950-1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjelajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada Agustus 1945. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti KAA pada 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertai Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum GNB. 3. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas yang cenderung bersifat konfrontif.
Dalam mempromosikan Indonesia ke dunia internasional, Soekarno juga menunjukkan bahwa dia mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang tercermin dari Nastokom atau nasionalis agama dan komunis. Kebijakan-kebijakan Soekarno didasari oleh keinginannya agar kaum komunis yang merupakan salah satu kekuatan politik mampu berasilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin ditandai dengan usaha keras Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti oleh Indonesia. 4. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun tingkat regional. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Gayanya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya yang pada kenyataan tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia. Dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif atau di dalam negeri dan akomodatif di luar negeri. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan B.J. Habibie, disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir Orde Baru dan kerusuhan pasca diajak pendapat di Timur Timur. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur Timur dari NKRI. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik. Pada pemerintahan Megawati, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Sistem ekonomi Indonesia yang mulai membaik ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil dan juga Megawati lebih memprioritaskan kunjungannya mendatangi wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timur Barat. Pada era Megawati juga disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial, serta terjadi rangkaian ledakan bom di tanah air dan dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati. Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Perubahan-perubahan global pun dijadikan sebagai peluang politik luar negeri Indonesia di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah, dan Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia.